Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dapat bertemu kembali di pembelajaran virtual pada pagi hari ini. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Bagaimana puasanya? Kita sudah dapat 1 minggu lebih ya ini kira-kira. 1 minggu lebih, setengah perjalanan, alhamdulillah. Bagaimana, masih kuat ya? Atau udah ada yang bolong-bolong? Iya, alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak, supaya kita juga terhindar dari segala macam penyakit, dan semoga puasanya juga lancar sampai hari terakhir, amin. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta tolong ketua kelasnya atau perwakilan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Baik, terima kasih sudah dipimpin berdoa. Baik, setelah ini Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa yang masuk pada pertemuan hari ini? Meilinda Ike, Rizka Nurul, Aprilia Sinta, Wanda Sasmita, Dewi. Alhamdulillah hadir semua ya untuk pertemuan hari ini. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang persamaan dasar akuntansi, dan untuk tugasnya yang transaksi, 3 transaksi itu sudah Ibu koreksi, dan alhamdulillah sudah benar semua ya anak-anak. Ini sudah pandai berarti, alhamdulillah. Ini Ibu izin share screen dulu ya. Nah, jadi ini materi kita pada pagi hari ini. Kita akan belajar mengenai kas dan macam-macam kas. Sebelumnya, mungkin ada yang mau menjabarkan pengertian dari kas? Ya, silahkan. Ya. Nah, jadi kas ini adalah suatu harta kekayaan yang memiliki sifat lebih liquid dan berjangka waktu lebih pendek untuk bisa dimanfaatkan secara bebas dalam pendanaan operasional suatu perusahaan. Jadi kas itu merupakan suatu aktiva perusahaan yang berbentuk uang tunai yang dipegang oleh perusahaan tersebut, ataupun juga bisa disimpan di bank dan kemudian bisa dimanfaatkan, digunakan untuk pendanaan umum perusahaan. Nah, di dalam bisnis, nilai dari suatu kas ini, nilai kas dari suatu perusahaan ini menjadi salah satu indikator terkait performa perusahaan tersebut. Nah, ini maksudnya gimana, Bu? Jadi, maksudnya semakin tinggi nilai kas suatu perusahaan, maka performa perusahaan tersebut juga akan dinilai baik. Yang selanjutnya, karakteristik kas. Nah, ini ada 3 karakteristik dari kas. Yang pertama adalah kas ini merupakan aset suatu perusahaan yang sangat liquid. Nah, ini sama dengan pengertian kas yang Ibu jabarkan di awal tadi ya. Kemudian kas ini juga bisa digunakan sebagai suatu standar pertukaran, dan kas ini bisa digunakan sebagai basis perhitungan dan juga sebagai pengukuran nilai. Nah, kemudian ada jenis-jenis kas. Di dalam suatu perusahaan ini, nah kas ini bisa dibagi menjadi beberapa bagian, tapi sesuai dengan tujuannya masing-masing. Nah, beberapa jenis kas yang ada di dalam perusahaan ini ada petty cash atau kas kecil, kemudian ada kas di bank, kemudian cash equivalent, kemudian restricted cash,
dan bank overdraft. Baik, sekarang kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari petty cash atau cash kecil. Apa sih sebenarnya cash kecil ini atau petty cash ini? Jadi cash kecil ini merupakan bentuk uang tunai yang sudah disiapkan oleh pihak perusahaan tersebut. Gunanya untuk apa? Jadi petty cash ini adalah untuk membayar berbagai bentuk pengeluaran bentuk uang tunai yang sudah disiapkan oleh pihak perusahaan tersebut. Gunanya untuk apa? Jadi petty cash ini adalah untuk membayar berbagai bentuk pengeluaran nilainya ini relatif sangat kecil dan juga tidak ekonomis bila pembayarannya dilakukan menggunakan cek. Jadi apabila kita mengeluarkan suatu perusahaan itu ingin membeli dengan harga yang relatif kecil, maka biar cepat kita menggunakan kas kecil ini daripada apabila nominalnya kecil, masa ya kita harus menggunakan cek gitu. Yang kedua adalah kas di bank. Nah, kas di bank ini apa? Jadi kas di bank ini merupakan bentuk simpanan uang perusahaan yang tersimpan di rekening bank di bank tertentu ya. Nah, nilainya ini cenderung lebih besar dan juga memerlukan keamanan yang lebih tinggi, makanya dimasukkan di rekening bank. Nah, dalam hal ini kas di bank ini akan selalu berkaitan dengan rekening koran perusahaan pada bank tersebut. Itu. Kemudian yang ketiga, cash equivalence atau yang bisa disebut setara kas. Ini merupakan gabungan aset perusahaan yang mempunyai maturity kurang dari 3 bulan lamanya. Nah, setara kas ini sangatlah bermanfaat untuk digunakan apabila di kondisi finansial perusahaan yang sedang susah dan juga ketika tidak stabil. Nah, lalu contohnya apa? Contoh yang paling sederhana dari setara kas ini adalah surat utang negara. Kita next ya. Restricted cash. Restricted cash ini merupakan suatu bentuk kas yang secara sengaja dipisahkan oleh perusahaan. Untuk apa? Untuk melunasi kewajiban di masa depan yang jumlahnya cenderung sangat besar juga. Nah, sebagai contoh nih, misal perusahaan Mbak Melin ini mempunyai kewajiban dalam membayar kerusakan lingkungan sebesar 10 juta untuk jangka 5 tahun yang akan datang. Nah, dengan dasar kondisi ini, maka perusahaan Mbak Melin ini harus bisa menyisihkan uang sebesar 10 juta pada akun restricted cash. Itu ya untuk contohnya. Next, untuk yang terakhir adalah bank overdraft. Bank overdraft ini merupakan cek yang jumlah nilainya ini lebih besar daripada rekening bank. Sebagai contoh, misalnya perusahaan Mbak Wanda. Perusahaan Mbak Wanda ini menerbitkan cek sebanyak 150 juta. Menerbitkan cek sebanyak 150 juta. Padahal jumlah saldo rekening di perusahaan Mbak Wanda ini hanya 120 juta. Lalu bagaimana? Nah, maka yang 30 juta sisanya ini akan masuk pada utang jangka pendek. Itu untuk contoh dari bank overdraft. Lalu Bu, fungsi dari kas kecil ini apa sih? Sebenarnya kas kecil ini untuk apa sih Bu? Oke, baik. Jadi kas kecil ini memiliki beberapa fungsi anak-anak. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan alat perkantoran seperti alat tulis dan kertas, dan mungkin yang lainnya juga. Kemudian untuk meningkatkan efisiensi dalam pembayaran alat-alat perkantoran, sehingga akan terhindar dari pemborosan. Jadi untuk mengefisien. Kemudian yang ketiga ini untuk memudahkan tugas para karyawan dalam hal melayani pelanggan maupun mitra bisnis. Dan yang terakhir adalah kas kecil ini untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan pimpinan jika ada aktivitas mendadak dan di luar rencana.
Nah, itu untuk fungsinya. Oke, sekarang kita next ke metode pencatatan kas kecil. Nah, metode ini mencakup tahapan-tahapan pengelolaan dalam penggunaan dana. Sehingga ketika laporan penggunaan kas kecil itu nanti diminta oleh pihak-pihak terkait, maka kita dapat menunjukkan dengan segera dan dengan lengkap tanpa adanya suatu kesalahan. Nah, metode pencatatan jurnal kas kecil ini ada 2, anak-anak. Apa aja, Bu? Nah, metodenya itu yang pertama adalah metode tetap atau Impress Fine System. Dan yang kedua adalah metode berubah-ubah atau Fluctuating Fine System. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu ya. Metode yang pertama adalah metode tetap. Metode tetap ini adalah metode yang pembukuan kas kecil di mana rekening kas kecil ini jumlahnya selalu tetap. Jadi tidak berubah-ubah. Seperti namanya, metode tetap. Nah, setiap pengeluaran kas terjadi, pemegang petty cash atau kas kecil ini tidak serta-merta langsung mencatatnya di buku jurnal kas kecil, anak-anak. Tetapi hanya sekedar mengumpulkan bukti transaksi pengeluarannya saja. Nah, selanjutnya ini ada ciri-ciri metode tetap. Yang pertama, bukti-bukti penggunaan dana kas kecil ini dikumpulkan oleh pengelola kas kecil. Yang kedua, pengisian dana kas kecil ini dilakukan dengan penarikan cek yang sama jumlahnya dengan kas kecil yang telah digunakan. Nah, sehingga jumlah dana petty cash atau kas kecil ini kembali pada jumlah yang telah ditetapkan di semula. Nah, selanjutnya ini ada langkah-langkah yang dilakukan dalam metode tetap. Apa saja, Bu? Yang pertama, pembukuan dana kas kecil di mana pemegang kas itu nanti akan diberi sejumlah uang tunai yang nantinya untuk pembayaran kas pengeluaran yang pembayaran atas pengeluaran yang diperkirakan bisa untuk kebutuhan dalam waktu tertentu. Yang kedua, dana kas kecil dipergunakan untuk pembayaran transaksi pengeluaran. Metode yang kedua adalah metode berubah-ubah. Metode ini merupakan suatu metode pengisian dan pengendalian kas kecil di mana jumlah kas kecil ini akan selalu berubah-ubah atau sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini akan berbeda dengan yang metode tetap tadi ya, anak-anak. Nah, untuk metode berubah-ubah ini misalnya ketika pertama kali membuat kebijakan, suatu perusahaan ini menetapkan jumlah nominal kas kecil sebesar 5 juta. Kemudian digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kemudian kas kecil ini diisi kembali. Nah, ketika waktu pengisian itu, apabila perusahaan menggunakan sistem dana tetap, maka jumlah kas kecil harus sama jumlahnya dengan saldo awal kas kecil. Namun, apabila pada metode sistem dana berubah, jumlah pengisian kembali kas kecil tidak harus sama dengan jumlah nominal saldo awalnya. Jadi bisa. Oke, sekarang kita lanjut ke ciri-ciri metode berubah-ubah ya. Nah, ini apa saja, Bu, ciri-cirinya? Nah, untuk ciri-ciri metode berubah-ubah yang pertama, pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil dan ini dicatat di debit dalam akun kas kecil. Yang kedua, bukti pengeluaran kas kecil ini dicatat dalam buku jurnal kas kecil dengan mendebit akun-akun yang terkait dengan penggunaan kredit akun kas kecil. Dan yang ketiga, besarnya jumlah dana kas kecil yang disediakan ini akan berfluktuasi disesuaikan dengan perkembangan kegiatan pada bagian-bagian pemakai dana tersebut. Oke, sekarang kita next. Ini ada daftar dokumen penting yang dibutuhkan dalam kas kecil. Nah, dalam pencatatan kas kecil ini terdapat beberapa dokumen penting. Hanya ini sebagai penunjang pada saat pengisian anak-anak. Nah, setidaknya ini terdapat beberapa dokumen penting yang wajib ada dalam pencatatan kas kecil. Nah, apa saja, Bu? Nah, yang pertama ada bukti kas keluar, kemudian ada cek,
permintaan pengeluaran kas kecil, bukti pengeluaran kas kecil, dan kemudian ada permintaan pengisian kembali kas kecil. Baik, sekarang kita bahas satu persatu ya. Nah, untuk yang pertama adalah bukti kas keluar. Dokumen ini fungsinya untuk memungkinkan pengeluaran kas dari kas besar yang tercantum dalam dokumen. Nah, dalam praktiknya, dokumen ini digunakan ketika pencatatan atau pengisian kembali dana kas kecil. Kemudian ada cek. Cek ini merupakan dokumen yang digunakan untuk meminta bank melakukan sejumlah pembayaran kepada pihak tertentu. Nah, ini namanya tertera pada cek tersebut. Kemudian ada permintaan pengeluaran kas kecil. Nah, pengguna kas kecil ini menggunakan dokumen ini untuk meminta uang kepada pihak pemegang dana kas kecil. Nah, sedangkan bagi pihak pemegang kas kecil, dokumen ini nantinya akan digunakan sebagai dokumen bukti pengeluaran. Yang selanjutnya, bukti pengeluaran kas kecil. Pengguna dana kas kecil ini membuat dokumen bukti pengeluaran sebagai bukti pertanggungjawaban atas pemakaian dana kas kecil. Nah, dalam membuat dokumen ini juga wajib hukumnya untuk melampirkan dengan bukti-bukti pengeluaran kas kecil yang sudah digunakan. Nah, kemudian selanjutnya ketika dokumen itu nanti sudah komplit atau sudah lengkap, maka akan diserahkan oleh pengguna dana kas kecil ke pemegang dana kas kecil. Dan yang terakhir, permintaan pengisian kembali kas kecil. Pemegang dana kas kecil ini membuat dokumen ini hanya untuk meminta kepada bagian utang agar menyediakan bukti kas keluar. Nah, bukti ini kemudian digunakan untuk pengisian kembali dana kas kecil. Oke, kita clear ya untuk daftar dokumen penting yang dibutuhkan dalam kas kecil. Sekarang kita next ke langkah-langkah pengelolaan kas kecil. Yang pertama, menetapkan batas saldo kas kecil. Kemudian menentukan kasir kas kecil, dan yang ketiga, pengisian kembali kas kecil, serta yang keempat, penggunaan kas kecil. Kita bahas satu persatu. Menetapkan batas saldo kas kecil. Nah, dari awal di akun kas kecil, pihak manajemen ini harus sudah menetapkan saldo kas kecil yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional usaha dalam jangka waktu tertentu. Kemudian menentukan kasir kas kecil. Setelah batas saldo itu nanti ditetapkan, maka selanjutnya adalah harus ada personel yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan kas kecil atau biasa disebut dengan kasir kas kecil. Selanjutnya, pengisian kembali kas kecil anak-anak. Nah, setelah menentukan batas saldo dan juga metode pencatatan kas kecil, selanjutnya financial controller ini akan memerintahkan pengisian kepada kasir umum dengan menarik kas dari bank. Nah, kemudian uang itu akan diserahkan kepada kasir kas kecil. Nah, langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah penghitungan secara fisik dan harus ada bukti serah terima. Nah, pada proses ini, kasir kas kecil ini menandatangani tanda terima atas dana yang diserahkan serta sebagai tanda serah terima terhadap dana tersebut. Nah, jika suatu saat nanti saldo kas kecil minim, maka kasir kas kecil ini harus mengajukan permohonan pengisian kembali kepada financial controller. Baik, yang selanjutnya adalah penggunaan kas kecil anak-anak. Nah, kasir kas kecil hanya diperbolehkan melakukan pembayaran kas kecil untuk permohonan pembayaran atas pembelian yang sudah. Baik, yang selanjutnya adalah penggunaan kas kecil anak-anak. Nah, kasir kas kecil hanya diperbolehkan melakukan pembayaran kas kecil untuk permohonan pembayaran atas pembelian yang sudah disetujui oleh financial controller. Nah, kasir kas kecil harus membuat bukti pengeluaran kas kecil untuk setiap pengeluaran yang ditandatangani oleh penerima dana. Kemudian, transaksi ini dicatat di dalam kas kecil dan bukti pengeluaran harus disimpan atau diarsipkan. Kasir kas kecil ini harus menghitung nominal kas kecil secara fisik setiap selesai melakukan transaksi. Nah, setelah dihitung,
fisik kas kecil dicocokkan dengan pencatatan kas kecil yang sudah dibuat oleh kasir kas kecil. Nah, dengan demikian ini akan mengurangi beban kerja saat rekonsiliasi penutupan kas kecil setiap harinya, anak-anak. Financial controller ini juga harus melakukan pemeriksaan kas kecil dengan membandingkan antara fisik kas kecil dengan catatan yang sudah dibuat. Untuk apa gunanya? Gunanya demi menghindari terjadinya kecurangan. Oke, nah alhamdulillah ya materi kita sudah selesai. Nah, mungkin dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyakan? Silahkan, bebas ditanyakan saja. Aku usahakan menyampaikan apa adanya, biar kalian juga paham, biar nanti waktu ujian kalian juga bisa mengerjakan. Baik, ini sudah tidak ada bertanya ya. Oke. Nah, sekarang ini ada 2 pertanyaan. Gampang pertanyaannya. Ini tadi sudah Ibu jelaskan di awal. Apabila kalian memperhatikan, pasti bisa menjawab. Silahkan siapa yang bisa menjawab, nanti akan Ibu kasih nilai plus untuk keaktifannya juga. Silahkan. Iya, Dewi, silahkan menjawab pertanyaan nomor 1. Baik, sudah benar ya jawaban dari Dewi. Ada beberapa fungsi dari kas kecil seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi dan seperti yang sudah disebutkan oleh teman kalian barusan. Jadi salah satu fungsi dari kas kecil ini adalah sebagai upaya untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan pimpinan jika ada aktivitas mendadak atau mendesak dan di luar rencana. Gitu. Baik, udah bener ya tadi jawaban dari Dewi. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 2. Iya, silakan April. Iya benar. Nah, ada 2 metode seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ada metode tetap dan metode berubah-ubah. Untuk metode tetap ini merupakan metode pembukuan kas kecil di mana rekening kas kecil jumlahnya selalu tetap, dan ketika metode berubah-ubah ini adalah metode pengisian dan pengendalian kas kecil di mana jumlah kas kecil akan selalu berubah-ubah atau sesuai dengan kebutuhannya. Baik, alhamdulillah 2 pertanyaan sudah dijawab semua ya oleh teman-teman kalian. Nah, mungkin sampai di sini dulu materi kita membahas tentang kas dan macam-macam kas. Nah, jadi penggunaan dana dalam bisnis atau perusahaan untuk aktivitas-aktivitas yang bisa dikatakan sepele mungkin. Nah, ini juga tetap harus ada catatannya, anak-anak. Nah, peran kas kecil dalam membantu menunjang aktivitas kecil tersebut dan sekaligus mencatat dana apa saja yang sudah dikeluarkan atas penggunaan kas kecil. Nah, sehingga penggunaan dana dalam bisnis meskipun terkesan sepele ini haruslah dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan, anak-anak. Dalam pengelolaan kas kecil ini juga ada prosedur-prosedurnya. Nah, jadi harus dipahami betul ya prosedur-prosedurnya nanti. Lalu tadi juga ada metode-metode untuk pencatatan kas kecil. Tadi ada 2 metode ya anak-anak. Yang pertama ada metode impress dan yang kedua ada fluktuatif, metode tetap dan berubah-ubah. Nah, metode yang pertama metode impress, di mana saldo kas kecil ini selalu tetap sebesar jumlah saldo yang sudah ditetapkan. Kemudian yang kedua adalah metode fluktuatif atau berubah-ubah, yaitu saldo kas kecil ini tidak tetap seperti namanya ya, metode berubah-ubah.
Namun ini juga berfluktuasi sesuai dengan jumlah pengeluaran kas kecil. Nah, anak-anak, jadi materi kita pada hari ini mungkin kita cukupkan di sini dulu ya untuk pertemuan pagi hari ini. Untuk PPT-nya nanti akan Ibu share di WA grup saja biar bisa dipelajari kembali. Baik, sekarang Ibu minta untuk ketua kelasnya atau perwakilan saja bisa dipimpin teman-temannya untuk berdoa untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan. Baik, terima kasih sudah dipimpin berdoa. Nah, sekian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah mengikuti pembelajaran kita meskipun virtual. Tetap jaga kesehatan dan semangat untuk puasanya. Sekian dari Ibu, apabila ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan meninggalkan Meet. Terima kasih.